di program Browsing, ngobrol seputar experiential learning. Dan kali ini kita akan membahas tentang, sekarang waktunya hari Jumat, yaitu akan membahas tentang experiential learning. Dan kali ini kita akan membahas tentang ice breaking, ya. Kali ini kita akan membahas tentang ice breaking, dan di studio sudah kedatangan bintang tamu spesial sekali pada sore hari ini. Beliau bergerak di bidang experiential learning, programmer, dan juga soft skill trainer, ya. Ya, kita sambut Mas Adi Waluyo. Mas Adi, apa kabar Mas Adi? Alhamdulillah baik, luar biasa. Long time no see ya Mas. Long time no see, yoi. Betul. Oke, sehat Mas Adi ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sehat pikiran, sehat otak, ya dompet yang agak sedikit-sedikit gitulah ya, tapi tetap sehat, tetap harus dijaga kesehatannya. Oke. Nah, kita tadi di opening kita udah bahas tadi, kita akan membahas tentang ice breaking. Ya, ice breaking itu mungkin erat kaitannya dengan event, dan mungkin di dunia di pendidikan juga sering kan, di perguruan tinggi juga, di kampus atau enggak di pergaulan juga sering yang namanya kita dengar yang namanya ice breaking gitu kan. Nah, untuk ngomongin ice breaking ini di experiential learning itu udah berapa lama Mas Adi? Oke, kalau ngomongin di Aku panggilnya Mas aja ya, Mas Adi ya. Sip, Mas Adi boleh. Kalau ngomongin berapa lama saya sudah di experiential learning, sebenarnya udah lama ya. Jadi saya terjun di dunia training itu sejak tahun 90-an. Kemudian cuman dulu mengenalnya bukan experiential learning. Jadi dulu saya mengenalnya hanya teknik untuk fun learning, active learning seperti itu. Terus kemudian sempat sama NGO juga saya memahami untuk teknik fasilitasi partisipatif seperti itu. Nah, kenal dengan nama experiential learning ini ya dengan pas ketemu dengan AELI. Seperti itu. Asosiasi Experiential Learning Indonesia di tahun 2017 ya. Belum lama gitu. Feels like feels like I found my home gitu. Seperti itulah, ketemu rumah terus kemudian ini go banget gitu kan. Terus kemudian dengan segala macam keberadaan dan variasi yang ada, dan ternyata ini experiential learning. Terus ada metodologinya menggunakan baik Simon Price atau kemudian David Cobb, segala macam teori yang dipakai, dan ini go banget ternyata dari dulu ya gitu. Cuman baru plek dengan nama experiential learning tadi ya sejak 2017 seperti 2017. itu. Tapi sebelumnya udah lama, dari tahun 2004 lah di dunia training saya udah pakai itu. Oke, tadi berarti metode yang dipakai itu dulu fun learning gitu ya? Fun learning, active learning. Sebelum dari experiential learning ini? Benar, seperti itu. Gitu. Nah, berarti udah lumayan lama juga dong ya berarti ya? Iya, kayaknya kita ngomongin umur nanti nih ya, seperti itu ya. Oke. Umurnya emang berapa sih? Itu sensitif ya. Sensitif. Nggak usah dibahas di sini seperti itu. Ya, kalau ngomongin ini udah lama ya, dari 2000 tadi saya bilang 2004 lah saya dari tahun 2000-an saya masuk di ini. Nah, kita omongin lagi nih kembali lagi ke basicnya. Tadi kan ada Mas Adi Waluyo sebagai experiential learning programmer atau soft skill trainer gitu kan. Nah, ini kalau untuk yang untuk program yang experiential learning program ini, itu yang udah pernah digeluti sama Mas Adi itu apa aja programnya? Kalau ngomongin experiential learning, dari mulai rekreasi, kemudian edukasi yang sifatnya untuk pembelajaran, edukasi, bahkan sampai saat ini yang justru makin kemari di 4-5 tahun terakhir ini justru yang training development. Training and development seperti itu. Jadi lebih kepada itu sih sekarang ya, dunia experiential learning saya gitu. Minimum kalaupun andai kata ada, masih yang sifatnya rekreasional masih ada, tapi sifatnya itu jarang, paling hanya untuk membantu teman atau segala macam. Itu aja. Oke, balik ke ice breaking ya. Kan pasti kita, Mas Adi pasti udah sering banget lah ngelakuin atau ngerjain yang namanya kegiatan capacity building. Entah itu baik team building, ya kan, training gitu. Pasti membutuhkan yang namanya ice breaking. Nah, di sosok mata Mas Adi ya, point of view-nya dari Mas Adi nih, ice breaking itu adalah ya, itu apa? Bisa dijelaskan nggak? Ice breaking kan saya juga tahu sih sebenarnya kan, saya juga paham, mungkin teman-teman di sini juga paham, ice breaking itu adalah sebuah kegiatan untuk memecahkan situasi ya, situasi yang sebelumnya kaku atau tegang bisa dipecahkan dengan kegiatan ice breaking. Nah, sekarang menurut point of view-nya Mas Adi nih, ice breaking itu apa? Kalau buat saya pribadi, dalam point of view saya, ice breaking itu menjadi sebuah momentum yang luar biasa. Artinya momentum ya. Pengkondisian.
Kenapa demikian? Kalau karena satu, misalkan kelas ya, saya pegang kelas seperti itu. Ketika ngomongin kelas, saya perlu untuk bikin bonding nih dengan pesertanya. Karena kan peserta juga baru ketemu di situ, terus kemudian kita belum pernah berbicara dan kondisinya mungkin kita masih jaga jarak, apalagi sekarang ya jaga jarak wajib gitu kan, seperti itu, dan mau nggak mau kita harus bisa mencairkan suasananya agar apa yang saya sampaikan, saya pun enak untuk menyampaikannya. Jadi mereka pun akhirnya juga nyaman ketika menerima apa yang saya sampaikan seperti itu. So buat saya ini sebuah momentum. Ice breaking itu mutlak perlu, penting banget gitu. Jadi bukan sekedar hahaha, tapi ini adalah memindahkan proses tadi situasi perasaan manusia gitu. Jadi sangat penting artinya untuk mengkondisikan di awal, baik itu dalam kelas, event ataupun apapun yang saya organisir, saya pegang seperti itu. Itu kalau dari point of view saya. Jadi selain konten trainingnya juga perlu, tapi jangan lupa bahwa untuk pengkondisiannya itu juga sangat perlu seperti itu. Oke. Sebenarnya kaitannya itu seberapa erat sih antara ice breaking tadi dengan capacity building gitu? Emang apakah emang mengharuskan untuk setiap capacity building, entah itu team building atau kegiatan bonding lainnya, memerlukan ice breaking? Kalau dalam situasi konteksnya memang belum cair ya, ibaratnya kita baru kenal, bahkan kita aja sering, kalau kita baru kenal kita aja harus berkenalan kan, tak kenal maka tak sayang. Ya kalau tak kenal maka kenalan lah. Iya, kenalan ya. Nah, misalnya kalau dibilang kalau tak kenal maka tak sayang, sekarang sayang nggak gitu kira? Masalahnya kan kita bukan murim gitu kan. Oke, lanjut. Oke, jadi artinya tadi kalau dibilang kaitannya erat dengan capacity building, biasanya ini digunakan untuk tadi karena memang kita belum cair dan apalagi ngomongin capacity building itu konten materinya biasa kalau ngomongin materi luas, kemudian deep, kemudian agak hard gitu kan. Perlu pengkondisian gitu. Betul. Jadi kalau buat saya pribadi, baliknya kepada point of view-nya saya sangat penting sekali ya untuk itu. Jadi bahkan materi seberat apapun ketika ice breaking-nya juga cukup oke, pesertanya juga biasanya kemudian akan ikut kondusif, kemudian mereka merasa nyaman, kemudian bisa lebih cair lah untuk bisa terlibat dalam situasi kelas atau situasi event atau situasi apapun ya. Itu sih buat saya. Oke. Nah, biasanya kan kita temui tuh beberapa event ya, beberapa kegiatan, itu kegiatan apa? Oh, jadi dari sebuah event itu, dari semua kegiatan, seluruh rangkaian kegiatan pasti harus ada yang namanya ice breaking. Nah, ini ice breaking ini kadang-kadang aku ngeliatin ada yang pas di awal, di akhir atau di pertengahan gitu. Apa di semua rangkaian itu kita taruh ice breaking itu? Oh enggak, jadi gini, kalau di saat apa gitu? Ini pertanyaan juga sering muncul nih, Mas Adi Danu, dalam kelas-kelas online sama saya. ya? Iya, kita sama-sama Adi ya. Satu Adi lagi kita tukar bawang ya, atau tukar piring ya, seperti itu. Oke, lanjut. Ya, pertanyaannya menarik. Kalau misalnya kita sebuah event atau sebuah kelas, kira-kira ice breaking itu harus di depan, di belakang, atau di akhir, atau kapan gitu? Saya menjawabnya biasanya kalau memang biasanya ya, kebiasaan yang dilakukan adalah pertama di depan gitu. Di depan pun tadi balik, kalau memang ada kata momentumnya, karena kondisinya pernah gini, aduh nggak mungkin momennya nih, karena memang udah time-nya tight banget, walaupun tadinya mungkin bisa dilakukan, tapi karena kondisinya tiba-tiba berubah, mau nggak mau tight banget, akhirnya ice breaking harus dihilangin. Ya sudah, go on gitu, yang di belakang hilang, tapi bisa juga kemudian pada saat pertengahan sebelum mungkin masuk ke dalam konten sesi yang utama. Atau di momen-momen terakhir, di momen-momen ketika misalnya kita melihat, kalau dalam situasi kelas training, biasanya kita melihat nih, kalau seorang trainer atau facilitator dalam kelas gitu, dia bisa ngelihat artinya, wah nih kondisi peserta saya kayak mulai agak-agak down nih, agak-agak jenuh nih, agak-agak ini, oke kita gerak-gerak dulu, yuk kita bangun atau apa, atau saya punya tebakan misalkan atau apa kayak gitu. Tujuannya tadi untuk distract lagi, kemudian menstimulus mereka lagi agar kembali fokus. Nah, biasanya istilahnya bukan ice breaking lagi, tapi lebih baik energizer. Energizer gitu. Jadi, padahal sebenarnya tujuannya sama ya? Sama kurang lebih. Kalau ice breaking biasanya di awal karena kita belum kenal seperti itu. Karena tujuan ice breaking biasanya kalaupun sampai dalam itu bisa sampai untuk bagaimana caranya bisa kita saling kenal. Jadi yang tadinya mungkin saya duduk di sebelah Mas Danu merasa belum nyaman karena kita belum kenalan, karena ice breaking dilakukan sebuah activity, mau nggak mau kita interaksi, akhirnya kan lebih nyaman. Ketika udah nyaman, udah nggak perlu lagi dibangun ini kan, yang perlu dibangun apa ketika tadi butuh energizing, bunuh energi baru, nah itu memboosting semangat. Oke, berarti adanya energizing ini setelah dari ice breaking gitu ice breaking, betul. Ketika segala sesuatu yang belum cair, itu kita ice breaking dulu. Ketika sudah cair, mau ini kan lagi, ada namanya istilahnya, ice melting namanya. Ice melting? Iya, itu mau dibuat lebih dalam lagi, ibaratnya ini baru denger loh, ice melting. Iya, ini istilah baru dari teman ice breaker ya, artinya saya dan ada beberapa saya, Rahul dan rekan-rekan kita pakai bahasa ice melting tadi. Jadi
ketika sudah dipecahkan, sudah cair mereka, terus ya udah kita ajak apa aja itu udah cair banget, udah melting banget ibaratnya. Oke, bahkan ditunggu. Tiba-tiba momen kapan lagi nih seperti itu. Gitu. Oke, jadi tadi itu ada ice breaking, terus tadi ada energizing juga, terus ada ice melting. Ice melting. Oh, betul. ada 3 macam juga ya untuk mencairkan suasana di saat kita kegiatan gitu ya. Betul. Oke, itu salah satu ini juga knowledge juga nih buat browser yang lagi nonton nih. Ada ice breaking, ada ice melting, dan ada energizer juga. Energizing atau energizer. Oke, itu sama ya. Oke. Nah, Mas Adi berarti gabung di Aily ini udah cukup lama juga ya? Iya, 2017 dan sekarang sebagai wakil ketua DKI Jakarta. Alhamdulillah diberi mandat sama Pak Ketua sekarang, Eka Nugraha, diberi mandat untuk mendampingi beliau jadi wakil ketua DKI Jakarta. Gitu. Oke. Itu kenapa tertarik sih masuk Aily? Boleh diceritain nggak? Oke, kenapa tertarik masuk Aily? Jujur pertama kali kalau keceplosan gua mohon maaf ya gitu. Karena saya berpikir kita semuanya ya tadi namanya manusia kadang-kadang hilaf seperti itu ya. Artinya gini, pas pertama kali kenal dengan Aily justru ini apa ya gitu. Mencari bentuk lah, melihat ini apa sih pengen tahu, dan ini terus kemudian cari literaturnya tentang experiential learning dan segala macam. Karena tadi feels like me banget ketika memberikan proses in-class training atau proses pembelajaran, kok ada experiential learning istilah itu, terus kemudian feel me banget, dan kemudian barulah coba mendalami itu, coba bergaul, belajar dari teman-teman, banyak expert di Aily. Jadi dari yang berbasis adventure, berbasis trip, berbasis kultur, berbasis luar biasa. Semuanya ketemu di situ ya. Dan itu menjadi sebuah rumah buat saya yang I feel like this is my taman mini Indonesia gitu. Iya, semuanya ada. Ya, betul, dan I can learn with everyone in here gitu loh kan, dan semua tidak ragu untuk membagi pembelajarannya. Itu yang saya suka dengan Aily, dan kemudian jadi tempat benar-benar buat saya mengembangkan diri, pembelajaran, jadi role model buat ini, dan dari situ saya kemudian bisa mentransfer keluar lagi untuk orang-orang yang belum paham tentang experiential learning. Seperti itu. Iya, oke. Itulah sedikit cerita ya dari Mas Adi ya. Nah, kalau kita balik lagi nih ngomongin ice breaking. Ice breaking ini setahu saya ini ada berbagai macam sih sebenarnya metodenya ya. Mungkin dari cara kita menyampaikan message kepada peserta yang hadir itu pasti ada, mungkin entah itu dari yel-yel, dari lagu. Nah, Mas Adi sendiri itu yang sering dipakai untuk ice breaking itu apa? Oke, jadi kalau ngomongin jenis ya. Jenis. Ice breaking itu kalau di buku saya, kebetulan saya punya buku karya saya berdua Mas Rahul. Kalau di jenis itu ada sekitar 12, tapi itu yang menurut saya. Tapi sebenarnya ada banyak lagi yang menggunakan alat belum saya masukkan. Ada 13, 14. Mungkin pada saat ketebelan takutnya bukunya. Takut ketebelan. Jadi kamus. Benar, seperti itu. Ini buku atau kamus sih gitu, seperti itu. Itu, dan kalau dari 12 jenis itu yang saya sering gunakan yang mana? Jujur saya melihat momen. Karena ada by moment dan by kebutuhan dan by situational. Jadi tiba-tiba kita udah merancang A nih, tiba-tiba momentumnya ngeliat, nggak mungkin nih kita main A, kita harus main yang B. Pasti. Atau kita mempersiapkan sudah A, tiba-tiba kondisinya berubah. Contoh, kalau misalnya lagi acaranya outdoor, kita udah menyiapkan segala macam yang bentuknya outdoor, tiba-tiba hujan dan pindah ke dalam ruangan, otomatis kan mau nggak mau kita harus menyiapkan yang kondisi yang di dalam ruangan. Itu, apalagi ruangannya belum di setup, masih dengan kursi-kursi, mau nggak mau kan nggak bisa gerak. So penting adanya bahwa situasional ya. Dan seorang icebreaker itu wajib punya plan A, B, C, D. Artinya nggak cuma sekedar bawa yang ini bisa, bawa yang ini yang bisa gitu. Kecuali kondisional, ibaratnya memang sudah dikondisikan kayak Pak Joko angklung gitu kan, memang dia harus pakai angklung. Kemudian kondisi tempatnya, sound system harus diinikan. Nah, kecuali kondisi-kondisi yang seperti itu. Tapi kalau dalam konteks yang lain yang saya sering bawakan, saya ngeliat kondisi, Mas Adi. Jadi depends on. Depends on kebutuhannya. Tiba-tiba ada perintah gini pernah, Mas Adi 3 menit ya ice breakingnya. So kita nggak bisa dong main briefnya aja udah 3 menit, ya kan? Udah nggak mungkin seperti itu kan. So kita main yang fast, yang cepat, yang seperti yang benar-benar. Saya punya prinsip 3M, yaitu mudah itu buat saya. Tapi juga buat peserta. Mudah apa? Mudah dipahami saya, peserta pun mudah dicerna. Nah, itu. Yang kedua menarik. Kalau udah mudah dan menarik buat siapa? Jangan buat saya, tapi buat peserta juga, buat audiens juga. Itu menarik nih. Bagi kita menarik belum tentu bagi peserta. Nah, seperti itu. Artinya ketika udah menarik buat berdua, ini tinggal yang satu lagi nih. Mengajak.
Gitu. Mengajak siapa? Mengajak dan kemudian menggerakkan seperti itu. Jadi mengajak udah otomatis menggerakkan. Yang penting ada unsurnya 3M tadi. Itu yang paling simpel. Dan konteksnya permainannya apa itu sangat situasional sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tidak ada reference bahwa biasa mainin apa. Tergantung kebutuhannya. Pada saat online pun tergantung kebutuhannya seperti itu. Di online pun juga sama ya, tergantung kebutuhannya ya. Betul. Walaupun kita udah nyiapin rencana ya. Iya. Tapi pastikan rencana itu kita harus bisa plan A, plan B, plan C sesuai dengan tiba-tiba in case tiba-tiba berubah situasinya, ya kita harus siap seperti itu. Tapi pernah nggak Mas Adi ngalamin kayak kejadian yang seperti itu? Kita walaupun kita udah set up alat, mungkin set up alat, mungkin dari entah itu alatnya, entah itu alatnya agak sedikit rumit, entah itu alatnya sesimpel mungkin, entah itu tidak menggunakan alat, pernah nggak mengalami kayak ada gangguan teknis di lapangan gitu? Akhirnya mungkin dari soundnya atau apanya gitu. Oke. Mungkin kita bicara di preparation-nya dulu. Jadi kalau sebelum melakukan ice breaking tuh kalau di training kita biasa melakukan TNA ya, training need analysis. Kalau di event kita biasa menggali dulu kebutuhan eventnya apa ya kan, terus kemudian lihat tempat venue seperti apa, ada riset dulu lah seperti itu. Sama ice breaking juga gitu. Kita pengen tahu dulu venue-nya di mana, kemudian audiensnya siapa, levelnya apa, kontennya apa, ada insight-nya samakah dengan acara, ada keterkaitan kah. Jadi kita bisa mapping dulu apa yang mau kita kasih gitu kan. Nah, ketika tadi pertanyaannya pernah nggak sih kejadian trouble? Wah, ya iya, itu wajib. Sampai sekarang masih? Loh, pada saat virtual ice breaking itu lebih parah gitu loh kan, gitu loh kondisinya. Artinya kalau ada situasional, kalau dalam buku saya ada sekian tips. Salah satunya tadi ketika tiba-tiba misalkan contoh audio system berhenti nggak berfungsi, ya kan, mati lampu. Ya kan, kalau kelasnya 10 aman lah, kita masih teriak-teriak, oke semuanya. Tapi kalau 200 orang mati lampu, mau ice breaking di situ nggak mungkin juga kan. Jadi mau nggak mau ada plan B. Plan B-nya apa? Ngobrol dengan panitia, enaknya gimana seperti itu. Jadi jangan memaksakan, cari solusi sama panitia. Iya gitu, jangan memaksakan juga 200 kita teriak-teriak dan segala macam. Effort buat apa? Objektifnya nggak dapet ya kan. Kemudian akhirnya wasting time aja dan justru dianggap aneh seperti itu kan. Jadi ada solusinya, ada ngobrol sama panitia gitu. Terus kira-kira win-win solutionnya apa nih gitu. Bener, trouble yang lain itu sama di tips saya. Tiba-tiba situasi berubah tadi, alam. Kita main di luar, tiba-tiba harus pindah ke dalam kondisinya, atau di dalamnya belum prepare. Ya tadi, sebelum kita memastikan kita melakukan sebuah proses ice breaking, penting adanya tadi, ada riset. Kita pakai metodologi, biasanya pakai 5W, 1H, atau pakai metodologi yang namanya audience gitu loh kan. Itu metodologi ada di buku saya, yang bisa digunakan untuk tadi mencari tahu dan membuat skenario cadangan, worst case condition kalau saya bilang. Itu worst case condition ketika hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Shortcut ya. Ya, seperti itu. Jalan pintasnya. Benar, seperti itu. Dan yang pastinya tujuannya tetap semoga relate tetap dengan konteks agar acara tetap bisa berlangsung dengan baik. Dan everything goes, walaupun mungkin berubah ya, in conditional jadi tidak sesuai dengan yang direncanakan, tapi everything goes fine, kemudian everyone happy, panitia happy, peserta happy, konten trainingnya juga happy mungkin, atau konten eventnya juga happy, dan semuanya berjalan dengan sempurna. Gitu. Jadi kemungkinan besar justru ke depan kalau dibilang trouble segala macam, you live with it gitu loh. Kita nggak bisa ignore it gitu loh kan. Kita hidup, ada kesalahan, ada kebaikan, ada kesusahan, ada kesenangan. Iya sama, apapun, apalagi ice breaking gitu kan. Tiba-tiba lagi ngomong, mic-nya mati. Just through this gitu ya. Iya, seperti itu. Tapi jangan kaget lah, jangan kagok gitu loh kan. Belaga-belaga gimana gitu kan. Ya namanya juga icebreaker pasti udah pinter lah ya untuk mencari situasi seperti apa yang harus dikondisikan untuk pada pesertanya gitu ya. Ya, seperti itu. Oke. Browser jangan kemana-mana, tetap di sini di browsing, di obrolan seputar event dan experiential learning. Break dulu. Audio mati gak? Aman betul. Depannya tadi. Iya, boleh. Segmen 2 nih apa? Itu virtual. Satu lagu aja. Don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run,
left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found. And you can't start again until you break down. Break down. Until you break down. Till you break down. Hold on, hold on. We're not lost, we're not lost. Jadi nih launching. Welcome back di Browsing, obrolan seputar event dan experiential learning. Masih di sini bersama Mas Adi Waluyo ya, seorang pakar dari ice breaking juga bisa kita bilang seperti itu ya. Kenapa sih kayaknya nggak terima banget kalau dibilang pakar? Pakar itu kayaknya identik dengan usia. Oke, usia. Kayaknya sama usia agak lumayan sensitif ya Mas Adi ya. Enggak juga sih. Enggak juga. skip. Oke, kita skip aja ya. Ya. Nah, Mas Adi, kita lanjut lagi nih sebelum kita akan membahas dalam lagi tentang virtual ice breaking yang sekarang lagi maraknya mungkin sebagai apa ya ekspansi dari biasanya kita menggunakan offline sekarang menjadi online kayak gitu. Nah, kira-kira untuk dari segi wawasan atau skill yang harus dibutuhkan oleh seorang icebreaker itu apa? Oke, kalau ngomongin kira-kira apa skill yang dibutuhkan, skill knowledge yang dibutuhkan untuk seorang icebreaker pastinya. Yang pertama, tahu dulu itu ice breaking itu apa. Ya gitu, tak kenal maka tak sayang. Kan? Jadi dia harus tahu dulu. Tak kenal maka tak itu kenalan lah. Itu. Setelah dia kenal, kemudian dia tahu fungsinya apa, kemudian paling minim dia tahu dia mau melakukan apa. So, apa nih yang mau dilakukan? Kalau udah kenal kan ada banyak tuh macamnya jenis. Kita udah ngomongin ice breaking itu apa. Kemudian kita tahu juga bentuk jenisnya apa aja. Kemudian materinya seperti apa. Itu udah ngomongin pengenalan tuh. Nah, kemudian kalau udah product knowledge, istilahnya kalau udah ngomongin product knowledge-nya, ice breaking-nya udah tahu, nah kemudian tadi persiapannya apa? Diri sendiri, itu kan self preparation. Apa tuh ngomongin bagaimana teknik briefingnya, bagaimana teknik komunikasi, delivery-nya, body language-nya gimana, blocking, kemudian gestur, termasuk tadi kadang-kadang kita juga perlu tahu kita harus bisa membaca environment, jadi situasi. Ini situasi pesertanya, contoh ada pertanyaan gini pernah ke saya. Gimana kalau misalnya mereka tuh untuk kelasnya sore, ada guru bertanya sama saya, kemudian dia mengajar siang, dia baru masuk di jam pelajaran jam 4 sore. Ice breaking apa yang tepat? Apakah ice breaking masih tepat dilakukan di situ? Dia bertanya. Harus dilihat dulu momennya seperti apa ya. Saya bilang lihat kondisinya, anak-anaknya lelah atau enggak, seperti apa. Jangan juga tiba-tiba mentang-mentang kita seorang icebreaker handal dan sejati gitu kan, kemudian hajar aja gitu loh kan. Sementara kondisi peserta ini mungkin dalam konteks sudah habis traveling atau trip atau berbasis program adventure yang udah sekian hari, yang lelah udah gitu. Capek. Betul. Ice breaking apa yang tepat seperti itu. Jadi
banyak soft skills yang harus dibutuhkan itu, dari teknik komunikasi, kemudian teknik sendiri, teknik untuk pengenalan produknya sendiri, macam-macam jenisnya seperti itu. Tapi paling umum adalah yang satu, terlepas dari itu, satu, modal awal dia harus punya rasa percaya diri yang cukup dulu. Karena kalau dia sendiri nggak pede, gimana dia sendiri nggak percaya dirinya, gimana audience, ya kan? Self confidence dulu. Jadi kan kita harus percaya diri dulu, baru kemudian audience semua akan percaya dengan kamu gitu kan. Nah, di lain-lainnya tambahannya adalah soft skill tadi, tentang komunikasi, tentang tentang teknik ice breaking-nya segala macam seperti itu. Teknik fasilitasi juga penting seperti itu. Jadi bukan sekedar mainin game itu. Jadi banyak soft skill yang memang harus bisa menyertai di situ. Termasuk bahasa Inggris ya kan, bilingual gitu loh kan. Bagaimana caranya teknik membawakan ketika ekspatriat semuanya gitu loh kan. Karena kan ekspatriat juga perlu teknik treatment sendiri seperti itu. Gitu sih Mas, artinya ada banyak soft skill di sana. Banyak ada begitu banyak ya yang harus dipelajari juga bagi seorang icebreaker gitu ya. Itu. Nah, biasanya nih ya kalau untuk di dunia event atau enggak yang biasa kita lakukan kegiatan-kegiatan yang itu melibatkan banyak orang gitu kan. Pasti sosok MC pasti juga nggak lepas dari yang namanya icebreaking ini gitu ya kan. Kadang-kadang di saat MC lagi ngobrol, terus tiba-tiba kehilangan kata-kata, pasti butuh juga yang namanya ice breaking ini gitu. Betul, kira-kira itu beda nggak sih penyampaian dari ice breaking MC itu sama icebreaker? Itu akan sama apa gimana? Oke, jadi kita ngeliatnya gini, konteks ice breaking itu everyone can do that. Jadi aktivitas ice breaking simple sih sebenarnya gitu ya. Siapapun bisa melakukan, siapapun yang punya kebutuhan, bahkan sebenarnya kita dalam konteks kerja pun kita butuh ice breaking kok. Me time itu adalah waktu ice breaking buat kita sendiri gitu loh kan. Terus kemudian sebelum coffee break gitu. Benar seperti itu. Tadi apa ya? MC itu. Tadi MC. Oke. Balik ke MC. Berarti masih fokus Mas Adi. Gitu. Oke. MC melakukan ice breaking. Ya sebenarnya ketika dia mendapatkan atau memiliki kemampuan soft skill tadi, ice breaking tadi, itu akan menambah values-nya dia. Unique selling point-nya dia. Banget itu. Bahkan tadi seorang ice breaker kalau dia punya kemampuan tambahan untuk teknik MC, kemampuan komunikasi publik yang baik, dia akan naik grade-nya menjadi MC juga. Artinya ini bisa saling melengkapi gitu loh. Di dunia pendidikan seorang guru juga bisa melengkapi, di dunia pelatihan seorang trainer juga bisa melengkapi gitu loh kan. Di dunia MC, di dunia host sekalipun yang seperti ini itu kalau memiliki ini jadi nilai tambah sih, values Mas Adi kalau saya pikir seperti itu. Intinya sih sebenarnya public speaking yang kuat ini gitu turunan dari sebuah dari public speaking, ini turunannya sebenarnya. Jadi kalau public speaking itu ada A, B, Z, ini mungkin turunannya salah satunya adalah tadi kemampuan untuk ice breaking. Presenter, MC, ada lagi di bawahnya ice breaking ya kan, icebreaker. Nah, kira-kira dari icebreaker ini hubungannya, korelasinya ada nggak dengan motivator? Oke, kalau buat saya maksudnya gini, ini menarik nih, ini pertanyaan menarik. Gua kaget ditanya kayak gini nih. Korelasinya ada hubungannya antara seorang icebreaker dengan motivator seperti itu. Oke, kalau dibilang berhubungan secara langsung, terus kita dalam kapasitas berpikirnya layaknya motivator-motivator yang ada di TV-TV itu, kayaknya enggak ya seperti itu. Tapi konteksnya ketika kita menstimulus peserta, mencairkan kondisinya, dan kita mampu membangkitkan semangat, membuat keseruan, menumbuhkan spirit di mereka. Udah cair, mereka blended, kemudian mereka ada rasa senang, rasa happy, rasa semangat yang muncul, rasa positif yang muncul. Itu kan sebenarnya dalam konteks tadi adalah stimulus yang menjadi motivasi dirinya mereka. Jadi kalau dibilang konteks ice breaking bisa memberikan motivasi, tapi bukan memberikan motivasi dalam konteks tadi ya. Itu motivasinya pun sifatnya adalah stimulus tadi ya, stimulus perasaan, stimulus stimulus otak, stimulus itu seperti itu. Kondisional, gitu. Conditioning seperti tidak itu. Terlalu dalam untuk itu. Betul. Jadi bukan artinya dengan ice breaking kemudian kita akan memberikan motivasi seperti itu. Tapi kalau dikaitkan dengan mungkin dengan korelasi gamesnya, kemudian kita tarik sedikit pembelajaran gitu. Tapi jangan banyak-banyak, karena kalau fungsinya ice breaking itu mencairkan situasi dulu gitu. Kalau mau menarik pembelajaran dan segala macam itu biasanya nanti bukan ice breaking lagi gitu. Bukan artinya ice breaking, tapi udah kepada simulation game atau apa seperti itu. Jadi mungkin bisa, tapi konteksnya udah bergeser gitu. Oke.
Oke, itu berarti kita bisa bisa kita tarik itu kesimpulannya kalau di saat kita offline ya, offline mungkin kita bisa ngadain yang seperti itu dan dengan teknik-teknik atau nanti itu ada sebuah ide-ide atau apa ya kalau untuk yang offline. Nah, sekarang kita berubah menjadi online going virtual. Iya kan? Itu bagaimana dengan kondisi sekarang virtual atau online ya? Itu masih biarkan itu yang berdebat lah ya di situ. Oke. Ini menarik. Semenjak pandemi, terus kemudian everything's offline itu semuanya berhenti, event berhenti, pelatihan berhenti. Everything is change. Iya, semuanya berubah gitu kan. Kita berangkat semuanya menjadi membiasakan dengan dunia online, dari meeting, kemudian kelas anak saya sampai WhatsApp group, Google Classroom dan segala macam, semuanya goes online. Terus kemudian muncul kemudian sebenarnya juga experience sih, balik ke experience. Ketika saya mengikuti sebuah webinar, ketika saya mengikuti sebuah seminar atau sebuah kelas 2 jam, 3 jam melihat kamera seperti ini, melihat layar TV, layar monitor di laptop, itu ternyata sangat membuat lelah sekali, Mas. Gitu. Dan itu nggak ada mungkin dari panitia-panitianya mungkin nggak kepikir untuk bikin tadi ya, apa yang mencerahkan, apa yang menyegarkan. Ya udah dikasih break aja seperti itu. Padahal disitulah saya ngeliat momentum sama teman-teman gitu loh ya, di Icebreaker Academy. Perlu ya. Ya, ketika ngeliat ini, karena keberadaan saya yang mengalami langsung, terus saya berpikir, dan saya juga keberadaan nulis buku, terus kemudian ini butuh, yang namanya kayak gini ini butuh. Cuman tinggal masalahnya adalah mungkin bagaimana ya? Nah, mungkin dicari dulu timingnya nih, gitu ya kan? Gitu. Terus selain timingnya, gimana caranya ya? Gitu. Kan biasanya kita ketemu gini nih, itu gampang, tapi ketika online kan orangnya mana ya? Gitu kan gitu. Yang semuanya berdiri, mana yang berdiri ya? Gitu. Goib ya? Goib gitu kan. Gitu. Ini antara spiritual dengan ini beda tipis gitu ya. Seperti itu. Nah, ya itu artinya mau nggak mau ketika ngeliat di situ ada disitulah kepandaian, bukan cuma saya, teman-teman yang lain di Eli juga banyak yang ngeliat ini. Artinya kita melihat ada sebuah kebutuhan di situ. Ada sebuah kebutuhan, ada needs ya kan. Penting buat market, penting buat bisnis. Ketika ada needs, that's business. Nah, disitulah kemudian saya melihat ada kebutuhan, dan kemudian saya jajaki. Dan ternyata benar, alhamdulillah sampai sekarang, per April sampai sekarang, dari sekian banyak kelas virtual saya, virtual icebreaking yang saya lakukan, baik itu secara saya dengan tandem dengan partner saya Mas Rahul atau Mas Fikar di Terima Sekentir Icebreaker Academy, saya juga sering dengan kelas-kelas virtual icebreaking sendiri gitu. Tujuannya satu, mengedukasi, kemudian mereka juga merasakan, karena konsepnya adalah XIL, experiential learning, jadi saya ngajak dulu mereka. Ketika mereka ngajak, 2 jam itu nggak berasa. Pernah Mas, ini sharing aja. Ya boleh. Bayangkan kelas mulai jam 8 malam, kelas free ya, kalau kelas free biasanya rata-rata banyak juga malam. Free kelas online gitu jam 8 malam, terus kemudian kelarnya harusnya setengah 10. Dan itu biasa panitia bilang setengah 10, jangan boro-boro setengah 10 Pak. Biasanya udah masuk jam 9 atau masuk ini udah turun pesertanya, udah keluar, kemudian makin menurun lah seperti itu. Kita kelar setengah 11 cuy. Setengah 11 dan finally itu semuanya enjoy. Yang keluar hanya 10 atau beberapa orang saja, itu juga karena jaringan. Artinya dan sisanya stay. Ya, sisanya stay. Dan itu jangan ditanyakan kepada saya, nanti saya sediakan itu bisa Mas Adi seperti itu. Monggo ditanyakan kepada yang pernah mengikuti kelas saya, apa yang dirasakan mereka, karena konsepnya tadi experiential learning. Mereka merasakan, mereka feel it, and then kemudian mereka experience, mendapatkan pengalamannya, dan mereka dapat pembelajaran di situ bahwa virtual icebreaking itu memang mereka butuhkan. Jadi bukan saya yang bilang, saya ngelihat ada kebutuhan, saya coba indak ke mereka dan mereka bisa menjawab, ya ini ada kebutuhan. Seperti itu. Gitu Mas. Oke, menarik juga ya Mas Adi ya. Banget. Jadi merubah dari offline itu menjadi online. Itu sebenarnya kalau kita bilang gampang sih nggak gampang-gampang banget, karena ada mungkin susah ya kan. Susah dari offline itu menuju online gitu. Sementara kita di offline itu kan kita membutuhkan ketemu orang langsung, engage-nya itu lebih dapat gitu kan. Engage kita itu lebih dari mungkin kita bisa face to face sama mereka. Terus dari cara kita berinteraksinya itu juga dapat kalau secara offline. Sementara kalau di online pasti kita nggak merasakan itu sama sekali gitu ya kan. Kita nggak tahu mereka itu bete apa enggak ya kan. Entah itu mereka emang bener-bener lakuin dari hati, kita juga nggak ngerti. Apalagi kalau kameranya enjoy dengan suguhan yang udah kita kasih ke mereka, akhirnya mereka ya udah deh gini aja. Tapi lebih enakan offline ya. Kalau menurut Mas Adi gimana?
pada prinsipnya saya orang Indonesia yang dimana silaturahmi secara langsung itu menjadi sebuah hal paling penting buat saya. Tapi kalau kita berada dalam kondisi ini kan bukan berarti kita harus kalah dengan keadaan. Itu tidak hanya seorang icebreaker, siapapun juga harus kreatif menghadapi keadaan seperti ini. So kuncinya satu, ketika kita bisa membawakan tadi, menjiwai apa yang kita sampaikan. Contoh seperti inilah, kita kan hanya berbicara berdua ya, tapi nggak tahu, saya merasakan energi yang luar biasa. Yang saya sampaikan adalah energi. Semoga nanti yang melihat streaming, yang melihat YouTube, yang melihat Facebook, yang di sana itu bisa mendapatkan energi yang sama. Karena itu yang terjadi ketika kelas online yang saya lakukan. Jadi bukan saya lagi yang bicara, yang merasakan adalah peserta. Beberapa kali ada testimoni muncul dari mereka, itu adalah nggak nyangka ya, hanya sekedar kelas seperti ini aja ternyata energinya tuh bisa berasa sampai di sini. Seperti itu. Artinya merubahnya perkara mudah, bukan susah. Saya sendiri butuh pembelajaran seperti itu, dan tapi harus sampai sekarang pun masih pembelajaran. Konsleting, kemudian ada error system atau apa dan lain-lain wajar, karena apa, kita dalam konteks pembelajaran, belum jadi kebiasaan untuk yang jadi belum mahir sekali gitu. Tapi bukan berarti tidak bisa. Untuk menuju ke sana itu effort banget ya. Sangat effort. Permasalahan bukan effort bangetnya sih nggak jadi, cuma permasalahan tahu mau atau tidak. Gitu, ketika mau ya just do it gitu loh, just do it, nyemplung gitu loh ya. Kalau bahasa saya dalam siap, wah ini saya harus hormat dulu nih sama yang di itu datang. Ada bintang tamu juga. Ada bintang tamu sampai sini itu seperti itu. Maaf terganggu, ini ada ice breaking buat saya seperti itu. Nah, artinya ketika tadi sampai di mana ya, distraksi. Tadi langsung ke distract ya. Tadi kan kita ngomongin masalah ice breaking tadi. Di situ bakal penting effort untuk menuju ke sana. Banget banget. Artinya tools saya harus tahu. Bagaimana mungkin saya nggak bisa tahu? Bagaimana mungkin semuanya misalkan contoh di dalam sebuah aplikasi Zoom lah ya. Maaf kalau menyebutkan merek seperti itu. Buat rekan-rekan yang di sini, kalau saya bilang halo jawab dengan jempol, reaction jempol ya. Terus saya reaction jempol tadi di mana ya? Saya sendiri nggak tahu seperti itu. Jadi penting banget bahwa tadi dalam konteks persiapan baik offline maupun online, satu konteks bahwa kita memahami apa yang akan kita lakukan itu sangat penting. Ada bahasa yang buat saya adalah get married with what, apapun yang kamu lakukan gitu. Jadi get married lah, menikahlah. Ketika menikah kan berarti kita sudah mengetahui kayak gini kan ada kamera luar dalamnya. Seperti itu. Kalau ada kendala teknisnya bagaimana udah tahu, terus ya nature aja. Dan jujur ini nature seperti ini, ngobrol di depan kamera, ini bukan perkara mudah. 3 bulan, mungkin pada saat Maret saya masih canggung dengan gaya yang agak-agak jaim, anak manis, lucu, manja seperti itu ya. Padahal enggak ya? Padahal beringas gitu. Jadi ketika sudah terbiasa, ya sudah akan muncul naturally seperti aja. Bisa karena biasa, mahir karena terlatih. Baik. Nah, itu kita bicara soal online ya kan. Pasti itu kita akan membutuhkan yang namanya tools, pasti media. Itu pernah merasakan nggak selama Mas Adi goes to online ini, merasakan yang namanya ada trouble di bagian medianya atau toolsnya kayak gitu? Pasti. Yang paling sering bermasalah itu di part apa? Yang paling sering adalah jaringan koneksi. Jadi kebetulan kalau apalagi free class gitu ya. Kalau free class dengan teman-teman yang di pelosok, semuanya dengan motivasi tinggi, apalagi kelas malam gitu kan. Dengan tantangan bahwa mereka sudah dengan aktivitasnya capek, lelah, kemudian mereka ingin ikut live. Kemudian mereka udah buka ini jaringan, tiba-tiba mereka nge-lag. Di saya aman, di mereka nge-lag. Terus kemudian, "Pak, saya kok nggak dengar suara Bapak? Pak, kok gambarnya putus-putus Pak ini." Terus saya langsung berpikir, yang salah di saya apa ya? Itu dulu. Ternyata saya confirm kan suara saya aman, ternyata teman-teman panitia dan yang lainnya bilang aman Pak, berarti jaringannya dia. Jadi kendalanya pasti itu tadi, jaringan pertama. Jaringan itu bisa terjadi sama siapa? Tidak hanya dengan dia. Jaringan itu bisa terjadi dengan kita. Bahkan kondisi yang paling worst case, paling worst pernah terjadi adalah kita lagi mulai begini-begini tiba mati lampu. Mau ngapain? Iya, betul, seperti itu. Mohon maaf ya pemirsa, kalau udah mati lampu, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi ya itulah, karena jadi satu bahan di modul saya juga untuk Amazing Virtual Class itu. Artinya Amazing Virtual Ice Breaking. Ya. Artinya
ketika kita pindah ke virtual, khususnya untuk melakukan virtual maupun apapun, virtual ice breaking, virtual training, virtual learning dan lain-lain, kita menyerahkan hampir 80% itu kepada perangkat. Dari mulai device, dari mulai jaringan, software, hardware, kemudian whatever lah, termasuk sampai laptop kita sendiri, mungkin gadget kita sendiri, ya kan? Karena itu adalah source awalnya pasti di situ. Betul, kita seperti itu. Dan yang paling penting lagi apa? Listrik. Itu kan, itu 80% adalah perangkat. So kalau itu saja tidak bisa kita minimalisir risikonya, ya itu akan menjadi bencana yang paling ini. Dan biasanya kendala-kendala terberat adalah yang paling tadi, perangkat. 80% di situ. Sisanya nanti bagaimana caranya diri, biasanya kaku, ya kan? Terus kemudian materi yang dipilih. Kesalahan pemilihan materinya penting. Kesalahan memilih materi sama saja kesalahan menghidangkan makanan. Makan siang dihidangkan dimakan malam. Nggak seru kan kalau malam-malam kita makan pecel atau malam-malam kita makan apa gitu ya, makanan sarapan pagi. Jadi itu penting sekali seperti itu. Nah, karena kali ini kita bertemakan keep it going with virtual ice breaking. Ya, jadi kita akan menyaksikan nih ada treatment khusus nih dari Mas Adi Waluyo ya saat ini ya. Nah, nanti di sesi ketiga ya berarti ya. Baiklah. Aman ya. Ini dadakan. Situasional. Siap. Gitu. Dan ini challenge benar. Browser jangan kemana-mana, tetap di sini. Kita akan ngobrol asik lagi seputar event dan experience learning. Masih bersama Mas Adi Waluyo di sini. Jangan kemana-mana, tetap di sini. They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall first to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found, and you can't start again.
you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found. And you can't start again until you break down. Break down. Until you break down. Stay till you break down. Hold on, hold on. We're not lost, we're not lost. Yes, masih di sini di browsing, ngobrol seputar event dan experiential learning. Masih ada Mas Adi di sini ya. Tadi kita udah tadi udah kita kasih tahu nih para browser yang lagi nonton browsing, ada treatment khusus nih ya dari Mas Adi. Ini sengaja kita berdiri ini di studio, nggak duduk lagi. Karena ada treatment khusus. Mas Adi nanti akan memberikan sebuah ice breaking ya untuk buat teman-teman yang ada di studio, buat kita juga dan juga buat browser yang lagi nonton program browsing ya. Ini kita nggak ada musik nih kira-kira di sini, tapi bisa nggak? Bisa dikondisikan nggak? Yang tadinya kita ada plan yang pakai musik, sekarang ini menjawab tadi ya, ya ibaratnya rencananya. Sekarang nggak pakai musik, gimana? Nggak pakai musik. Oh kata operator bisa musik? Oh bisa. Yakin? Bisa musik. Oke, bisa musik. Alhamdulillah berarti. Kalaupun nggak bisa musik, ya tadi kita pakai plan A, plan B, plan B. Udah siap gitu, udah siap. Tapi karena musiknya udah disiap di ini kan, ya. Oke, kita akan sedikit gerak lah ya. Oke, baik. Gitu. Tapi ini contoh aja ya, contoh aja. Nggak apa-apa, ini contoh aja. Tadi kita udah kasih tahu juga mengarah ke goes to virtual ice breaking itu akan seperti apa gitu kan. Nanti Mas Adi kasih unjuk aja gitu. Akankah sama dengan offline? Apakah beda ya kan? Ya. Kenapa harus begini ya? Oke, siap. Oke. Kita tunggu aba-aba dari MD-nya, Music Director. Ya. Dan ini menjadi sebuah hal yang menarik, artinya gini, ketika kadang kalau misalnya dalam kelas online, seorang trainer, kita udah terpaku kan dengan tempat duduk ya, gitu. Nggak ada salahnya kalau memang indikator ruangnya cukup, kita bisa narik ke belakang dan mengajak
buat teman-teman peserta, ibaratnya kalau ini di depan ini bisa layar yang memang kita lihat seperti itu, kita bilang, yuk kita berdiri dulu. Buat teman-teman yang bisa berdiri, kita berdiri dulu biar kita stretching. Artinya kita sudah duduk lumayan lama. Ada baiknya kita stretching, sekedar stretching seperti ini. Nah, ini sambil nunggu musik ya. Ini ice breaking juga. Ini ice breaking stretching seperti ini ya. Artinya kita tarik panjang seperti ini. Yuk 1, 2, 3. Selesainya kita goyangin badan seperti ini ya semuanya. Nah, itu. Terus tarik seperti ini. Terus kita goyang-goyang ya. Nah, itu juga bisa jadi ice breaking atau energizer. Iya. Yang energizer tadi ya. Iya. Oke. Ini musiknya udah ada nih ya? Ini musiknya udah ada, berarti udah on ya? Oke, silakan Mas Adi. Ini merupakan virtual ice breaking ya. Nanti akan diuji coba sama Mas Adi nih di sini ya. Saya akan main dengan tandem dengan berdua ya. Jadi permainannya adalah saya akan bergoyang, mengikuti irama musiknya dulu. Jadi teman-teman yang ada di sana, baik yang virtual kalau lagi nonton, ikut goyang pun nggak apa-apa. Ikut bergoyang mengikuti gayanya saya. Nanti pada momennya saya akan bilang, oke, selanjutnya Mas Adi. Nah, Mas Adi bergoyang, saya akan ikutin gerakannya Mas Adi. Dan itu bebas? Bebas, monggo. Yang penting nggak seronok, seperti itu ya. Jangan sampai ke situ ya. Nah, teman-teman yang di rumah juga sama. Nanti bisa mengikuti gayanya Mas Adi. Kita akan bergantian seperti itu. Kasih contoh ya. Oke, siap. Yuk. Mulai ya. Ini dari Mas Adi dulu berarti ya? Siap. Oke, ikut semuanya. Goyang dulu. Oke, semuanya goyang. Ke kanan. Musiknya ngebeat enak nih. Iya. Ke depan. Ke belakang. Oke, selanjutnya kita lempar ya. Lanjutnya adalah Mas Adi. Oke. Lagi. Ayo lo. Oke. Ini pasti sering banget dilakukan nih kayak gini. Iya nih, berasa ikut di ini ya. Mas Adi lagi. Saya lagi, oke. Sip, oke, balik lagi ke Mas Adi. Yang terakhir. Ini yang terakhir ya. Yeay! Udah. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Itu ice breaking yang menggunakan musik ya tadi ya. Kan tadi Mas Adi juga pernah bilang, tadi sempat bilang itu entah itu kita menggunakannya dengan gerakan, entah itu pakai nari, ya kan, entah itu ada kata-kata, bermain dengan kata-kata, entah itu jenis permainan yang menggunakan alat, entah itu alatnya sederhana ataupun alatnya agak lumayan ngos-ngosan. Iya, berasa kan ya? Kebayang kalau misalnya andai kata ada pesertanya banyak ya. Oke, semuanya berdiri. Mereka akan merasakan feel the heat. Seperti kita di sini. Dan kita bisa ngeliat mereka ikut merasakannya dengan apa? Tadi di layar monitornya gitu kan. Kita bisa lihat wajahnya seperti apa mereka bentuknya. Itu yang saya bilang, ketika udah seperti ini, itu berarti apa? Ice breaking itu menembus batas virtual. Dan bukannya nggak bisa, sangat bisa dilakukan. Sangat bisa dilakukan ya. Entah itu kita akan menjalani yang sekarang pasti semua orang membutuhkan kekuatan dari online itu tadi ya, kekuatan online yang namanya yang virtual tadi gitu. Dan ternyata setelah kita lakukan di virtual ice breaking yang barusan kita lakukan, itu pasti mengkondisikan kepada seluruh peserta yang hadir di webinar, entah itu di Zoom, entah itu di konferensi, apapun aplikasi itu pasti akan bisa mengikutinya gitu ya. Selama konteksnya seperti ini ya. Tadi balik, kalau konteksnya menggunakan aplikasinya WhatsApp ya nggak bisa juga seperti ini. Terus kemudian tadi ini bisa dilakukan dalam kondisi tadi. Kita harus bisa pastikan bahwa jaringan audiens kita, baik itu peserta training maupun webinar maupun event online kelas online event lainnya, dalam jaringan yang cukup stabil. Artinya kita akan bergerak seperti ini, kemudian di sana akan bergerak
itu sama dengan iramanya, nggak ada lag, nggak ada delay. Gitu. Tapi ketika ada problem itu, saya tidak menganjurkan untuk seperti ini. Tapi misalnya kalau kita move ke WhatsApp yang tadi, biasanya kan Mas Adi juga pernah menggeluti bidang itu ya kan, misalnya WhatsApp, ice breaking di WhatsApp itu. Yang biasanya kita pernah, biasanya ice breaking yang kita jalani itu kalau nggak ya kita menggunakan audio, kalau nggak visual. Pasti dua-duanya itu kita kepake ya kan. Betul. Sementara kalau di WhatsApp berarti itu cuma visual doang yang kita dengar. Yang kita lakukan maksudnya. Oke, baik. Sama saja ketika ibaratnya gini, kalau kita mau saat ini waktunya sholat, kita akan menggunakan pakaian yang mana. Kemudian besok kita akan ke pesta perkawinan, kita akan menggunakan pakaian yang mana. Saat besok kita mau olahraga, mau jogging, kita juga menggunakan pakaian yang mana. Begitu juga dengan ketika WhatsApp. Ketika masuk ke dalam WhatsApp, baru tadi malam saya ada kelas WhatsApp, jadi kelas virtual, bagaimana membuat ice breaking dalam sebuah kelas WhatsApp. Dan ini rata-rata guru. Karena guru kan biasa untuk program proses pembelajarannya mereka melakukan lewat WhatsApp. Apa yang bisa dilakukan? Hal-hal sederhana aja lewat tebakan. Tebakannya lewat gambar, misalkan puzzle seperti bermain itu. kata-kata. Bermain kata-kata, tebak kata, Kuis. tebak gambar, kuis. Nah, Q&A. Apalagi. Udah tahu ada hal seperti itu ya. Artinya banyak sekali. Cuman tadi perlu jadi pertimbangan bahwa tadi tidak semuanya dari berbagai macam jenis ice breaking yang ada. Kalau di buku saya bilang ada 12. Mungkin lebih banyak lagi. Tapi dipastikan itu perlu disesuaikan. Tidak semuanya masuk di tadi di online. Oke, di Zoom bisa, di ini bisa, tapi di WhatsApp belum tentu. Seperti itu. Jadi sangat bukannya tidak bisa, tapi ada keterbatasan. Tapi bukan berarti kemudian tidak bisa disesuaikan. Seperti itu. Gitu, Mas. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih. Biasanya kan Mas Adi bergelut di dunia experiential learning, capacity building, ice breaking. Nah, sekarang aku dengar nih ya, ada ekspansi bisnis menuju mengarah ke writer. Oke. Jadi writer. Ya. Buat browser yang ada di rumah, ini menarik sekali. Mas Adi Waluyo ini sekarang bergelut di dunia writer, ya, penulis. Nah, ini buku pertama. Oke, buku pertama. Nggak apa-apa. Ini berhubungnya kita virtual. Gambarnya emang seperti ini, virtual. Jadi buat browser yang ada di rumah, virtual kok kayak gitu sama kayak backgroundnya yang memang seperti ini karena di belakang ini sebenarnya warnanya hijau. Dibuka ya kan? aja, dibuka. Oke, Nah, pastinya biar kita buka yakin, ya. browser yakin bahwa ini tuh buku. Ini baru, ini masih baru. Ini Grace. Kita apa namanya kalau yang YouTubers? Unboxing. Nah, kita coba ya. Set. Sama pemirsa. Tapi nggak apa-apa. Ini buku pertama dari Mas Adi Waluyo, namanya Amazing Icebreaker. Ini baru banget dan ini udah launching bulan Maret kemarin ya. April akhir. April akhir. Nah, dan melakukan ekspansi bisnis menuju ke penciptaan penerbitan buku, ya kan? Nah, tapi untuk bukunya ini semuanya karya-karya dari Mas Adi Waluyo dan ini featuring dengan Mas Rahul juga ya. Betul. Jadi ini buku saya berdua, buku kami. Buku saya dan rekan saya, seorang master icebreaker Indonesia pastinya, yaitu Mas Rahul Rahman gitu loh. Ini buku dituliskan bukan berdasarkan teori. Ini based on experience. Jadi apa yang pengalaman yang kita alami dan ini apa adanya. Jadi kita nggak mengada-ngada yang pernah kita alami, kejadian-kejadian yang kita alami, buruk-buruknya justru di sini jangan sampai teman-teman merasakan kejadian buruk itu. Gitu. Tapi penting buat teman-teman semuanya ketahui kalau nyari ini ditanya. Banyak pertanyaan soalnya Mas Adi. Ini dapat di mana sih? Misalnya untuk beli bukunya ini bisa kita beli di mana gitu? Apakah udah ada di Gramedia atau di toko buku terdekat? Oke, kalau untuk membeli di mana nanti di itu nanti ada di bawah sini ya. Ada di bawah sini ya. Keterangannya ada di bawah sini. Tapi kalau belum keluar juga sampai sekarang ya, kalau misalnya mau beli itu nanti bisa tinggal DM aja. Iya, tinggal DM aja. Betul, tinggal DM aja lewat Red Avenue boleh atau langsung. Boleh, pokoknya seperti itu. Dan satu yang penting buat teman-teman biar nggak salah ini sebelum nanti sama Mas Adi Danu. Buku ini tidak memberikan kalau teman-teman mencari konteks bahwa ini permainan apa, jenis permainan ini, permainan itu. Tidak, saya dan Mas Rahul tidak menawarkan jenis permainan karena udah banyak banget buku permainan di luar sana. Jadi teman-teman bisa dapatkan referensi itu ke sana. Terus jadi pertanyaan Mas Adi. Lah terus buku ini apa? Apa isinya? Isinya apa? Kontennya apa? We're talking about attitude. Ini adalah bagaimana caranya meng-create Anda kalau ketika Anda ingin menjadi seorang icebreaker. Apa yang diperlukan dari persiapan, soft skill-nya apa, kemudian kemampuan kiat-kiatnya apa, cara suksesnya bagaimana, bahkan berapa sih rate-nya tertinggi. Oh, ada di sini. Ada red card-nya di sini. Bagian mana saya pengen tahu. Nggak sampai red card sih, tapi saya nyampaikan di situ. Sebentar
Sebentar browser. Sebentar. Ternyata ada red card-nya di sini ya. Kita belum bahas tuh. Kita belum tanya ke Mas Adi. Judulnya jelas ya. Potensi pendapatan icebreaker. Oke, baik. Dan di sini ini bukan bluffing ya. ya. Yang rate-nya satu kali main dengan durasi 40 sampai 1 jam, itu dengan buka open rate di 25 juta sampai 35 juta itu ada. And we're talking about true. Ya. Sebuah kenyataan. Ada orang ya. Dekat-dekat sini juga. Deket sini juga. Gitu kan. Jadi itu untuk gua mau belajar sama dia. Oke, itu untuk rate dari icebreaker sendiri Iya, ya. cuma untuk sebuah aktivitas icebreaking. Menjanjikan dong ya. Banget gitu. Cuman permasalahannya adalah kadang-kadang sebagian orang melihat bahwa cuma icebreaking doang kok. Padahal dia lupa. Itu adalah proses memindahkan situasi seperti tadi yang saya sampaikan. Situasi orang dari biasa-biasa aja menjadi lebih kondusif, spirit, ceria, happy, penuh semangat dan lain-lain, dan itu pekerjaan yang tidak mudah. Pasti. Ya, otomatis kita menyampaikan, mendeliver pesan dari icebreakingnya itu kita kan nggak cuman hanya sekedar hahaha terus setelah Bukan itu mereka hahaha. bebas pulang terus cuman mendapatkan refleksi dari dari apa yang disampaikan sama icebreakernya. Pasti di dalamnya juga ada insight yang perlu disampaikan ya kan. Benar begitu ya. Oke, bisa didapatkan langsung. Ini bukunya Amazing Icebreaker karangan Adi Waluyo dan juga Rahul Rahman. Bisa langsung DM aja di sini atau enggak nanti silakan langsung tanya-tanya di Red Avenue Indonesia, Instagramnya, Facebook, YouTube, atau silakan langsung direct message ke Instagramnya Mas Adi di mas.adiwaluyo. Oke ya. Dan sekarang kita akan mengadakan trivia quiz ya. Ini untuk yang browser yang standby di rumah, yang mengikuti program ini dari awal sampai akhir, atau enggak ini kita peruntukkan untuk tim-tim yang ada di studio. Kita akan memberikan pertanyaan. Siapa yang berhasil menjawab pertanyaan akan mendapatkan buku ini. Mas Adi bawa bukunya banyak ya? Bisa dikondisikan lah. Bisa dikondisikan. Sebelah rumah. Oke, sebelah rumah. Tapi hari ini bawa ada 3 buku ya? Ya. Ada 3 buku. Oke, ini buku pertama. Karena waktu kita nggak banyak. Oke, saya akan memberikan pertanyaan untuk orang pertama dan akan mendapatkan buku Amazing Icebreaker dari Adi Waluyo dan juga Rahul Rahman. Pertanyaannya adalah, tahun berapakah Mas Adi Waluyo bergabung bersama Asosiasi Experiential Learning Indonesia? Wow. Coba, siapa yang berhasil menjawab? Ada yang mau menjawab? Langsung mendapatkan buku ini. Ya, ada 3 buku lagi. Terus? Muti, berapa Mut? Jawabannya? Oke, kasih opsi ya. Itu tahun gua lahir. Bukan tahun gua bergabung. Berapa? Oke, baik. Mbak Muti mendapatkan buku Amazing Icebreaker dari... Nggak ada, itu udah kejawab. Oke, browser, itu tadi kita udah... Mbak Muti nanti ya diambil di sini ya Mbak. Ya, tadi kita udah bincang-bincang soal icebreaking. Terus tadi kita juga menuju ke ekspansi bisnis dari icebreaking menjadi penulis gitu. Nanti ada episode berikutnya lagi nih bukunya. Insya Allah doakan jilid 2. Ya, rencana jilid 2. Insya Allah kalau misalkan tidak tertunda dengan aktivitas dan segala macam, targetnya sih harusnya September akhir bisa di launching Amazing Virtual Icebreaking. Dan itu diadain di mana tuh kira-kira? Tadi baru kepikir, nah kita akan launching nih rencana konsepnya, semoga nanti Ketua Umum bisa mendukung, kita akan kolaborasi dengan Aili pastinya. Rencananya kalau bisa kita akan Icebreaking Indonesia, jadi targetnya mudah-mudahan kita bisa dapat 1.000 orang, nanti kita bisa ikut dalam satu momen sedikit untuk kita icebreaking gerakan-gerakan itu untuk beberapa menit, dan mudah-mudahan kita bisa pecahkan telurnya, pecahkan rekor pertama, ya, bahwa kita bisa berangkat goes online, bahkan even sebuah aktivitas seperti icebreaking. Jadi ada justifikasi, ada declare bersama dengan sekian banyak komponen. Seperti itu. Pastinya bekerja sama dengan Studio 19. Studio 19 gitu. Ini tempatnya keren banget dan ini cozy banget ya. Ini recommended. Seperti itu. Oke, makasih Mas Adi ya. Kita udah sejam lebih nih di sini. Kita udah obrolin semuanya tentang icebreaking, sampai kita tadi bahas juga tentang virtual icebreaking ya. Dan kiat-kiatnya juga ada, dan buat browser yang ada di rumah penasaran untuk apa sih sebenarnya bisnis dari icebreaking itu ya kan? Mungkin bisa jadi tertarik atau amazed atau inspiratif, cukup inspiratif, dan mereka mungkin akan bisa beli buku tadi Amazing Icebreakers gitu ya. Thank you Mas Adi udah datang ke studio. Thank you banget. Thank you juga buat browser. Thank you banget
Pak MD, thank you banget semuanya. Buat para penonton yang di sini, thank you semuanya. Thank you banget. Dan thank you banget juga buat browser yang ada di rumah udah pantengin di sini di browsing. Kali ini episodenya Ice Breaking ya. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya masih di sini di Studio 19 di browsing ngobrol seputar event dan experiential learning. Saya Adi Danu, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.